sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, ketika Anda sehat, hidup Anda bisa dipakai untuk menolong banyak orang. Ketika Anda sakit, Anda bahkan tidak bisa menolong diri Anda sendiri. Saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda dalam program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yang menjadi narasumber saya, ini orang Jawa Barat ketemu orang Sumatera Utara. Pak Wahyu sama Ibu Rumintar Boru Simanjuntak. Horas. Wah, selamat datang di Go Healthy, Pak Wahyu dan Ibu Rumi. Bersama dengan Mbak Mega Widya dan Bang Paidon Lumbantoruan. Horas. Salam sehat semua. Horas, salam sehat, bugar, semangat, bergairah, seksi, kinclong, oh ye. Wah, ini pasti nih Bang dan Mbak, inilah pasangan suami istri yang beberapa episode yang lalu beliau ini sempat juga kami undang. Kali itu dengan rekan saya, Mas Edwin. Dan hari ini ada cerita yang berbeda. Dan ini perlu kita ketahui. Pemirsa, kata kuncinya adalah suami istri ini terkena stroke. Ya, hanya selang beberapa saat setelah suaminya, istrinya kena stroke. Tetapi, bagaimana Anda bisa melihat kondisinya sekarang? Perhatikan ini. Senyum dong ke kamera dong. Bu Rumi, gerakan tangan kirinya. Wow! Kita akan banyak bicara mengenai teknologi laser yang juga membantu meningkatkan kualitas kesehatan pasangan ini pasca kena stroke. Mari kita cek terlebih dahulu profil dari keluarga ini dan Anda tetap bersama kami. Wahyu, beberapa waktu lalu, ia pernah hadir di Go Healthy bersama istri tercinta. Mereka bercerita tentang dampak apa saja yang terjadi setelah keduanya mengalami serangan stroke. Ironisnya, serangan stroke tersebut hanya berselang beberapa bulan. Istri Wahyu terkena stroke bulan Oktober 2023, sementara Wahyu pada bulan Januari 2024. Dulu saya pas kena stroke itu, pola makan saya tidak karuan dan pola istirahat saya pun ngaco, nggak teratur. Dari makan, olahraga pun saya nggak pernah. Tubuh saya separuh sebelah kiri mengalami kelumpuhan selama 3 bulan. Oleh karena itu, Wahyu dan istrinya sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan untuk membantu proses pemulihan stroke-nya, mereka juga rutin menggunakan teknologi laser. Semenjak saya menggunakan teknologi laser ini, makin pulih, makin
kesehatan saya makin bertambah dan yang tadinya suka ngedrop sekarang udah nggak saya rasakan lagi. Tensi saya pun normal, cek semua darah normal semua, saya makin pulih, makin sehat. Pokoknya terima kasih banyak, istri saya pun pulih dari stroke berkat teknologi laser. Terima kasih banyak. Saat itu Pak Wahyu belum setegar sekarang. Dan satu hal yang membuat Bapak lebih terpukul adalah ketika Ibu Rumi lah yang pertama kali mengalami stroke. Betul ya Bu ya? Iya. Desember 2022. Itu Ibu sudah kena atau sudah ada bergejala menuju? Gejala yang dibawa ke dokter saraf sama om saya, katanya gejala stroke. Pas dari situ dikasih obat, pengencer darah, penguatan otot semuanya, rawat jalan lah. Iya. Rencana sebulan lagi mau kontrol, belum sampai sebulan, baru 10 hari saya kena stroke. Jatuhnya 2 minggu pasnya. Pemirsa, itu cerita lamanya beliau berdua ini. Jadi suami istri ini pemirsa mengalami tantangan yang berat dalam keluarga. Sekarang gimana kondisi Pak Wahyu dulu deh setelah pakai laser? Ceritain. Sekarang tidur makin pulas, pikiranku makin tenang, semangat tinggi, udah gitu nggak pernah ngedrop lagi. Pak Wahyu, apa yang dulu Bapak nggak bisa lakukan, sekarang Bapak sudah bisa? Dari gerakan Bapak, saya pengen tahu. Contohnya Saya apa? dari awal sih, dari nggak bisa jalan hampir 3 bulan, terus dulu masih pincang, Iya. sekarang pun Boleh berdiri. sekarang udah normal. Udah nggak pincang lagi, jalan pun ada. Kalau kadang lari-lari saya. Bapak sudah mulai olahraga lagi sekarang? Iya, olahraga terus rutin tiap hari 1 jam. Bapak jadi rajin olahraga sekarang? Iya, tiap hari. Dulu nggak pernah habis olahraga? Jualan nggak pernah. Sekarang udah mulai sadar ya, pola hidup sehat itu penting ya Pak ya. Nah, Bu Rumi, Ibu ikutan nggak gaya hidupnya Bapak yang sudah mulai bagus ini pemirsa ya? Udah olahraga, semangat. Ibu ngikutin nggak? Ngikutin pasti, ngelihat dia semangat, ya saya juga harus semangat ya. Ibu udah bisa apa lagi tadi? Tangan, kaki? Udah bisa biasa sih kalau saya bilang, kalau udah nggak ada otot kan nyeret-nyeret lagi? udah nggak diseret sih. Terus? Ya nggak tahu deh, dia masih diseret Tangannya lagi. gerak-gerakin aja. Tangannya juga udah, tadinya kan ya, kayak Ya, susah deh pokoknya. kanan kiri aman. Kanan udah. Ini disebut sebagai kemajuan ya. Abang sama Mbak melihatnya apa? Kita bilangnya improve ya. Improvisasi, Ada iya, perbaikan. peningkatan ya, perbaikan. Tapi belum selesai. Targetnya, kalau bisa targetnya sempurna 100%. Gaya hidup yang dulu sebelum stroke itu sudah putus hubungan, nggak boleh diterusin. Iya. Nah, pemirsa, sekarang saya mau masuk ke sebuah tema pembahasan. Ini menarik. Benar atau salah? Pemirsa, stroke tidak selalu diobati dengan obat pengencer darah. Benar atau salah Ibu Rumi? Benar atau salah? Benar. Kenapa? Karena selain pengencer darah kan ada obat lain. Oke. Pak Wahyu? Benar. Benar. Pilihan Ibu? Benar. Benar. Bang Paidon, apakah tepat pilihan mereka? Tepat, jawabannya benar. Stroke itu memang ada 2 macam pada dasarnya. Ya, satu penyumbatan pembuluh darah, pengentalan darah urusannya, yang satu pecah pembuluh darah. Tapi bisa jadi ada stroke itu orang mengalami dua-duanya. Jadi kalau misalnya kebayang ya, ada orang yang mengalami stroke penyumbatan. Kalau ada penyumbatan kan harus diencerkan darahnya. Kenapa? Karena penyumbatan itu berhubungan dengan pengentalan. Nah, pengentalannya diatasi dengan pengencer darah. Sehingga pengentalannya bisa diselesaikan, aliran darah bisa kembali normal. Nah sekarang, kalau pecah pembuluh darah, kan harusnya keenceran darah itu kan dihentikan. Kalau ditambah pengencer darah, kan makin parah pemirsa. Jadi, benar jawabannya. Nggak semua itu dengan obat pengencer darah. Dan ini jadi pembelajaran bukan hanya buat Pak Wahyu, tapi buat pemirsa sekalian. Stroke tidak selalu diobati dengan obat pengencer darah. Adalah pernyataan yang benar. Dan sebelum masuk ke studio, kami melakukan prosedur cek kesehatan dasar dan inilah hasilnya. Kita buktikan sendiri. Abang sama Mbak Mega boleh bahas ini, silakan. Ya, kalau kita ngelihat dari kolesterolnya udah di angka 140 ya, jadi bagus. Iya, bagus Pak. Pertahankan. Kemudian tensinya turun di 124, bagus. Wow. Ya, gula darahnya juga 97, bagus. Ini asam urat ya, 4,2. Asam urat 4,2. Ini untuk Pak Wahyu ya? Iya, bagus. Ini prestasi Bang ya? Wah, bagus sekali. Wow. Jadi dari sini kita melihat ini faktor kan kalau ada satu kondisi dalam tubuh yang namanya pengentalan darah dan penggumpalan darah,
itu menjadi tersangka, salah satu tersangka kenapa gula, kolesterol, asam urat, trigliserida sekaligus itu bisa naik karena dia menggumpal. Karena dia nggak terurai sehingga tidak bisa dikirim ke organ target, sehingga dia seperti berputar-putar aja dalam pembuluh darah kita. Iya. Tapi dengan bantuan teknologi laser yang dipakai Pak Wahyu, penggumpalan darah itu hilang. Nanti kita bahas deh. Ya, termasuk Ibu Rumi ya Mbak Mega. Iya. Ibu Rumi sebelum acara pemeriksaannya didapat tekanan darahnya 127/77. Bagus ya. Ya, bagus. Tetap diusahakan ya di 120/80 lah ya. Berarti yang sistoliknya yang masih diupayakan. Lalu pemeriksaan untuk kolesterolnya normal 138, asam uratnya normal 3,5. Keren. Dan gula darahnya, pemeriksaan gula darah sewaktunya di 88 ya. Teknologi laser ini membantu percepatan pemulihan dari Pak Wahyu dan Bu Rumi. Pertama adalah dia membantu membuka pembuluh darah. Teknologi laser itu perangkatnya dipakai di pergelangannya Bang Coki. Ini dia. Ya, jadi yang keluar dari perangkat itu ada warna merah-merah, ya, itu sinar laser pemirsa. Laser ini akan bisa menembus sampai ke dalam pembuluh darah, dan di dalam pembuluh darah dia membantu merangsang produksi oksida nitrit. Dia bisa tembus nih dari epidermis, dermis, hipodermis sampai pembuluh darah. Nanti dia merangsang produksi oksida nitrit. Jadi dari bagian dalam dinding pipa pembuluh darah itu si laser itu akan merangsang produksi oksida nitrit, sehingga dengan adanya oksida nitrit, ilustrasinya seperti ada dua kelereng biru dan merah tuh, nanti pembuluh darah menjadi terbuka. Nah, si oksida nitrit ini sendiri ikut beredar di seluruh pembuluh darah dalam tubuh kita, sehingga pembuluh darah yang terbuka itu seluruhnya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu sebabnya teknologi laser akan membantu untuk menurunkan tekanan darah. Ya, ketika aliran darah menjadi lancar, tekanan darah bisa turun. Nah, pemirsa bisa bayangin kenapa teknologi laser ini berperan besar pada Pak Wahyu dan Bu Rumi adalah karena bagaimana bisa orang pembuluh darahnya terbuka dalam keadaan terbaring. Orang bisa pembuluh darah terbuka ketika dia mau berolahraga. Kalau dalam kondisi terbaring, tidak berdaya, bagaimana bisa membuka? Disinilah peran teknologi laser itu. Nah, yang kedua juga nanti teknologi laser itu nanti membantu mengurai penggumpalan darah sehingga si darah itu terurai. Nah, ketika penggumpalan itu terurai, maka kolesterol, asam urat, gula darah, trigliserida itu bisa diantar ke organ target sehingga bisa terjadi perbaikan pada parameter angka-angka materi tadi. Gulanya turun, kolesterol turun, asam urat turun, trigliserida turun. Keadaan tekanan darah yang tinggi menyebabkan pembuluh darahnya menjadi radang apabila tidak dikendalikan dengan baik. Pembuluh darah yang radang memicu terjadinya peningkatan kolesterol, lemak jahatnya ya. Terus juga diabetesnya, gula darahnya meningkat, asam uratnya meningkat. Dengan begitu, gambaran darah kita menjadi kental, cenderung akan membentuk yang namanya trombus atau gumpalan darah. Ilustrasinya seperti ini. Gambaran darah yang normal ada di sebelah kiri. Jadi sel darah merahnya itu berjalan sendiri-sendiri, lancar aliran darahnya. Di sebelahnya lagi, darahnya tidak normal. Itu tadi akibat gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya tinggi, dia akan cenderung menempel dan membentuk suatu gumpalan yang namanya trombus. Trombus ini ketika dia jalan di pembuluh darah yang besar, kemungkinan bisa lewat. Tapi ketika jalan di pembuluh darah yang kecil, dia akan terjadi penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah di jantung jadi serangan jantung, penyumbatan pembuluh darah di ginjal gagal ginjal, dan penyumbatan pembuluh darah di otak akan mengalami serangan stroke. Jadi dengan teknologi laser yang digunakan seperti yang digunakan oleh Pak Wahyu dan Ibu Rumi ini akan membantu proses penguraian dari trombus tersebut sehingga aliran darahnya lancar kembali. Sel darah merahnya ini lancar sehingga membawa oksigen, zat nutrisi, dan juga obat-obatan yang dikonsumsi dapat tersalurkan ke sel-sel tubuh kita. Jadi gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya itu terkendali karena aliran darahnya lancar. Tekanan darahnya juga demikian. Jadi mulai sekarang Anda di rumah untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah untuk mencegah stroke, kita gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Pemirsa, produk AccuLaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan dan menggabungkan sebenarnya teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Oleh sebab itu, segeralah dapatkan AccuLaser atau dokter laser
dengan cara menghubungi nomor yang muncul di layar kaca saat ini. Ini cara yang pertama. Ini bijaksana pemirsa ya. Ini cara pertama untuk dapatkan AccuLaser atau dokter laser. Cara kedua, Anda bisa datangi gerai Gogo Mall. Atau cara ketiga, Anda temukan di Loka Pasar atau Marketplace akun resmi Gogo Mall Official Store. Jika ada penawaran di luar 3 hal tadi yang secara bijaksana kami sampaikan pada Anda, kami harap Anda juga bijaksana meresponnya, tolong diabaikan di luar 3 hal tadi. Ya, jadi pastikan diri Anda menjadi konsumen yang kritis dengan mendapatkan hanya produk dokter laser atau AccuLaser dari Gogo Mall yang sudah pasti asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Segera take action pemirsa dan atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kami di Studio 3 Metro TV Jakarta hari ini sedang selebrasi. Kami merayakan satu kemajuan peningkatan kesehatan yang dialami oleh seorang penyintas stroke. Bukan satu aja, tapi 2 orang sebenarnya. Sepasang suami istri yang kena stroke, waktunya nggak lama berselang pemirsa. Tentu waktu mereka berdua kena stroke itu masa-masa yang berat. Terlebih buat anak-anaknya. Pak Wahyu, Bu Rumi, putra-putrinya berapa? 2. Laki perempuan? 1 laki, 1 Ya perempuan. sudah sepasang ya. Ya. Bapak aktif kan dulu? Aktif. Maksudnya gini, sebelum kena stroke kan Bapak aktif kan? Bapak dagang. Dagang apa aja Pak? Kasih tahu pemirsa. Ya, saya dagang kuliner, bubur, ayam, terus Di rumah. servis sepeda, sama nungguin warung kopi. 3. 3 double seharian saya pegang. Wah, pekerja keras Bapak ini ya? Ya, saya nabung buat kuliah anak. Wow. Saya tabungan saya sampai pas saya sakit, tabungan saya habis semua pakai berobat. Itu Bapak kan tentu nggak bisa produktif ya saat itu ya Iya. Pak? Butuh waktu berapa lama Pak sampai Bapak bisa kembali bekerja? Berkat semangat dan gigi saya dari nggak bisa jalan hampir 3 bulan di kursi roda, terus yang ke 3 bulan pas itu saya belajar jalan sampai seret-seret berdarah, terus yang ke 6 bulan mulai aktif lagi, saya bisa gerak-gerak dikit, yang ke 7 bulan saya ambil latihan semua, akhirnya saya berhasil latihan itu, akhirnya saya dikasih kesempatan sama Tuhan dapat alat laser dan saya pergunakan dengan baik. Perkembangan saya makin bagus, makin puji bagus, Tuhan. makin membaik berkat Iya. alat laser. Iya, iya. Dan makin pulih seperti saat ini yang teman-teman sahabat lihat Saya lihat kepulihan itu. saya. Kami semua lihat Pak Wahyu. Iya. Sekarang Bapak sudah kembali ke lapangan. Tahan sebentar, saya mau tanya sama Ibu. Benar nggak yang Bapak bilang tadi bahwa dia sudah tinggalkan pola hidup lama demi menjaga keluarganya bagi masa depan? Benar nggak? Ngerokok udah enggak. Aduh, bagus. Tidur malam begadang juga udah enggak. Ibu harus mau ya berubah juga. Setuju? Mau. Ini berani dan bisa. Jaga semangatmu dan sekarang pemirsa kami ingin sampaikan pada Anda informasi penting lainnya. Tahukah Anda gejala vertigo meningkatkan risiko serangan stroke hingga 3 kali lipat? Jadi yang namanya vertigo, kita perlu tahu bahwa vertigo itu bukan penyakit sebenarnya. Tapi vertigo adalah suatu gejala, suatu keluhan di mana terjadi pusing berputar. Mekanismenya vertigo itu ada 2, ada vertigo sentral dan ada vertigo perifer. Jadi biasanya kalau yang sentral itu ada gangguan di bagian otak yang mengurus tentang keseimbangan. Dan juga kalau vertigo perifer itu mengurus keseimbangan tapi di telinga bagian dalam. Ya, jadi ada lagi nih yang namanya vertigo. Menurut studinya, ketika vertigo terjadi dalam 4 tahun, jika tidak diatasi dengan baik, maka akan beresiko 3 kali lebih tinggi untuk mengalami yang namanya serangan stroke. Pas Bapak dari tadi ada dokumentasi yang pakai intranasal. Iya. Ini kan bisa membantu Bang ya? Bisa membantu. Intranasal adalah perangkat tambahan yang dipakai. Misalnya di pergelangan Bang Coki itu ada perangkat laser. Nanti dari situ keluar tali. Nanti tali itu ada nyambung dengan perangkat yang masuk ke hidung seperti di gambar itu. Ya, jadi masuk di gambar. Apa sih keuntungannya menggunakan intranasal? Intranasal ini keuntungannya adalah mempercepat dampak dari penggunaan teknologi laser. Mempercepat dan mengefektifkan
penggunaan teknologi laser. Kenapa? Sebab kalau di pergelangan tangan itu butuh waktu karena dia memproduksi oksida nitrit di pergelangan tangan, terbatas di situ. Bukan berarti kalau Anda pakai di pergelangan tangan tidak ada gunanya, enggak. Ada, tapi terbatas. Tapi begitu Anda menggunakan intranasal, Anda mendapatkan dampak yang lebih, dampak tambahan. Kenapa? Laser yang masuk ke dalam hidung tadi itu juga merangsang produksi oksida nitrit di situ, jadi lebih cepat. Dampaknya apa? Dampak dari oksida nitrit membuka pembuluh darah dan membantu mengurangi penggumpalan darah itu lebih cepat dirasakan pembuluh darah di sekitar kepala, leher kepala. Jadi nanti yang dirasakan adalah apa? Penglihatan lebih baik, kemudian sinus berkurang, kemudian wajah bisa lebih cerah, dan khusus untuk penderita stroke itu terasa dampaknya apa? Gejala atau mungkin calon gejala stroke tadi seperti vertigo juga bisa dikurangin. Nah, yang menarik adalah salah satu dampak dari kecepatan penggunaan laser intranasal itu adalah dia membantu memproduksi melatonin lebih cepat. Sehingga dampaknya untuk membantu tidur lebih bagus. Kenapa? Aliran darah yang lebih banyak ke kelenjar pineal di otak itu membantu supaya kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk membantu tidur kalau dipakai untuk malam hari. Nah, jadi dengan demikian Anda sudah tahu ketika nanti Anda punya perangkat lasernya, Anda bisa pakai intranasalnya. Anda sudah dapat satu paket, pemirsa. Nah, pemirsa, dari sini kita bisa lihat apa? Bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa kasih kita hikmat buat mengambil keputusan, menjalankan apa yang dibutuhkan supaya kembali menjadi sehat. Pola hidup sehat, obat dari dokter, penggunaan teknologi laser, ditambah intranasal yang sudah ada satu paket dengan teknologi laser. Pakai sekarang juga untuk pencegahan jika Anda belum sakit, dan untuk membantu pemulihan jika Anda sekarang sedang sakit. Nih, riwayat kesehatannya. Saya bacakan untuk Anda. Pak Wahyu, usia 45, dulu irama detak jantungnya tidak teratur, sering kurang istirahat pada malam hari secara khususnya. Tekanan darahnya pernah mencapai 180, kemudian terkena serangan stroke, pecah pembuluh darah di otak, dan tangan kaki kirinya menjadi sulit digerakkan pada saat itu. Kemudian setelah menggunakan teknologi laser, ini yang terjadi. Tekanan darahnya terkendali di 120/80. Wah, ini asik. Kemudian kadar gula darahnya tetap normal. Keluhan gangguan irama detak jantungnya sudah membaik, termasuk yang pusing-pusing yang di kepala itu sudah hilang, pemirsa. Pemulihan gejala sisa stroke juga menjadi lebih cepat. Tidurnya pun lebih berkualitas, badan terasa bugar. Pak Wahyu, terima kasih. Bu Rumi juga, Mbak Mega, Bang Paidon, terima kasih buat pelayanannya. Pemirsa, episode kali ini sungguh membawa secercah harapan, khususnya bagi stroker. Dan juga bagi keluarga yang punya anggota keluarganya, saudara atau sahabatnya kena stroke. Mengingatkan lewat kisah pernikahan mereka, stroke bukan akhir dari segalanya. Masih ada loh yang bisa diupayakan untuk bangkit. Salah satunya adalah teknologi laser yang juga dilengkapi dengan teknologi NMES. Yang kami maksudkan adalah ini, dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Sudah 10 tahun di Indonesia, Anda kemana aja selama ini? Saya harap Anda memantau terus program ini untuk mengingatkan diri kita mencari alat kesehatan dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Ada maksud dan tujuan di balik desain titik-titik akupuntur, jumlah dan posisi titiknya. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sebagaimana Pak Wahyu dan Ibu Rumi menggunakannya secara rutin, Anda pun harus demikian. Supaya alat ini bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan Anda dan saya boleh berharap untuk terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Namun lewat program ini kami perlu ingatkan agar pemirsa semua kritis dalam menanggapi alat-alat kesehatan yang beredar. Ketika Anda bicara dokter laser dan AccuLaser dengan kami, maka ada 3 cara Anda untuk bisa mendapatkannya, mengaksesnya. Pertama, Anda bisa menghubungi nomor yang muncul di layar kaca saat ini. Yang kedua, Anda bisa langsung mendatangi gerai Gogomall atau showroomnya. Anda juga bisa cari di Lokapasar atau marketplace resmi, akun resmi Gogomall Official Store. Dan dalam keluarga besar Gogomall akan ada banyak webinar kesehatan, konsultasi gizi yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan, kemudian juga ada layanan-layanan after service, ada juga layanan spare part yang garansinya sampai dengan 1 tahun. Jadi tolong pemirsa pastikan diri Anda untuk bergabung di dalam komunitas Go Healthy dan tetaplah bersama program ini. Pemirsa,
Jika Anda ingin mendapatkan produk dokter laser atau AccuLaser yang asli, bermanfaat, bergaransi, berkualitas, itu hanya ada di Gogo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.